Kita amin. Hari ini kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan kita boleh beribadah, ya menikmati kebaikan Tuhan, bersyukur untuk gedung gereja kita, mujizat terjadi ya. Jadi bisa dilanjutkan pembangunan bukan karena kuat gagah perkasa kita, dan kita terus berdoa ya supaya 1 minggu ke depan selesai dan kita bisa menikmati suasana ibadah yang semakin baik, sehingga suasana kita pun ya membuat nyaman untuk menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini berbicara tentang keadilan Allah. Ya, Allah menghukum sesuai dengan perbuatan. Ya, Allah menghukum sesuai dengan perbuatan. Nah, berbicara tentang keadilan Allah dalam perjalanan hidup kita sekarang, kadang-kadang kita bisa melihat ya fakta sekarang sepertinya Allah itu tidak adil. Allah itu kok berdiam saja. Kita melihat orang-orang yang melakukan yang tidak baik, yang tidak benar, melakukan hal yang jahat kok mulus-mulus saja. Ada orang-orang yang begitu luar biasa setia kepada Allah, menyembah Allah, bertekun di dalam Tuhan, malah mengalami perlakuan yang tidak baik, dizolimi, mengalami penderitaan. Kadang-kadang kita bertanya, di mana letak keadilan Tuhan? Di mana hukuman bagi orang-orang yang jahat itu? Kadang-kadang kita bisa berpikir seperti itu. Ya, tetapi sesungguhnya Tuhan adil. Tuhan tidak tinggal diam. Di dalam Roma pasal 2 ayat 1 dan 2 kita akan baca bersama-sama, bisa melihat ya. Roma pasal 2 ayat 1 dan 2. 1, 2, 3. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah, sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Di ayat 3, 1, 2, 3. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga, adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Di ayat 16, 1, 2, 3. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, secara manusia kita merasa ya di mana keadilan itu? Atau kadang-kadang kita bisa menilai orang, oh dia salah, ya, oh dia yang benar, ya dia harus dihukum, dia berdosa. Sementara kita sendiri tidak melihat diri kita. Jadi penilaian kita tentang keadilan dari diri kita sendiri seringkali meleset, melenceng. Ya, tidak bisa kita menilai seseorang dengan pasti, ya. Apalagi dikatakan kita menghakimi orang lain. Itu tidak boleh, sebab kita pun sama dengan orang-orang lain yang berdosa, yang bersalah. Tetapi Tuhan ya tidak pernah keliru, Tuhan tidak pernah salah, dan Tuhan tidak tinggal diam. Dia adalah Allah yang adil. Ya, di ayat 2 tadi dikatakan, tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur. Jadi Allah tidak pernah salah mengambil keputusan. Kadang-kadang begini, kalau kita lihat masa kini, di pengadilan, di gedung pengadilan bisa kita temukan ketidakadilan. Bisa orang yang ya mestinya hukumannya 1 tahun bisa dijatuhkan 10 tahun. Yang mestinya hukuman 10 tahun bisa dijatuhkan 1 tahun saja. Nah, ini kelemahan manusia yang memberikan keputusan itu.
Tetapi Allah tidak pernah salah. Allah mengambil keputusan tidak pernah salah. Allah memberi hukuman tidak pernah salah. Ya, dikatakan bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, memang masa kini belum tampak, belum kelihatan jelas tentang keadilan Tuhan itu. Tetapi di ayat 16 ini berkata, dan engkau hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang di ayat 16 tadi dikatakan, hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Hakim yang adil, Kristus, Imam Mahdi. Dia akan datang dan memberikan keadilan seadil-adilnya. Ya, apa keadilan Tuhan, apa yang akan terjadi? Ya, kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan dalam Roma pasal 2 ini, ya, perlu kita renungkan kebenaran ini. Yang pertama tentang keadilan Allah itu adalah bahwa setiap orang yang tidak mau bertobat akan dihukum. Ya, yang tidak mau bertobat. Jadi Tuhan beri kesempatan kepada manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa itu untuk bertobat. Tetapi jika tidak bertobat, maka hukuman yang akan diterima. Jika tidak bertobat, di ayat 4 berkata, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Jadi begini, ada orang yang melakukan hal yang jahat. Kok Allah tidak langsung menghukum? Kenapa tidak langsung dibinasakan saja? Oh, dulu kita jahat. Kenapa waktu kita jahat tidak langsung diselesaikan oleh Tuhan? Kok Tuhan diam saja? Nah, rupanya di situ ada kesabaran Allah, kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya. Jadi Tuhan melihat manusia yang berdosa. Dia tidak segera melenyapkan manusia itu, tetapi diberi kesempatan untuk bertobat. Ya, ini yang tidak disadari oleh banyak orang. Tetap saja asik di dalam kelakuan yang tidak berkenan kepada Allah. Tetap saja berbuat hal yang jahat. Padahal waktu Tuhan kasih kehidupan, ya, supaya kita menyadari bahwa dalam kemurahan Tuhan ini, kesabaran Tuhan ini, kita bertobat. Ya, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Saudara dan saya, kita oleh karena kemurahan Tuhan, ya, dan kita responi dan kita bertobat, kita boleh ada sebagaimana ada saat ini. Jadi dulu kita pun orang-orang yang jahat, tetapi karena kemurahan Tuhan inilah, karena kesabaran Tuhan inilah, karena kelapangan hati Tuhan inilah, akhirnya kita bertobat. Saudara sudah bertobat, amin? Coba lihat kiri kanan dan katakan, sudah bertobat? Kalau seperti ragu-ragu katakan, waspada. Kadang-kadang begini, nggak apa-apa, aman-aman saja. Kenapa orang terus asik melakukan kejahatan? Karena waktu dia lakukan kejahatan tidak ada masalah. Ada apa-apa, gampang. Apalagi kalau ya ada kekuatan secara manusia untuk menutupi kesalahan itu. Gampang, kita tinggal kasih ini saja. Gampang. Akhirnya tidak bertobat. Karena tidak langsung ada hukuman itu. Ini yang harus kita waspadai. Jangan kita menganggap sepi. Tetapi orang yang tidak bertobat, dia akan mengalami hukuman. Di ayat 5 berkata begini, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat,
Nah, manusia itu mau bertobat atau tidak mau bertobat itu pilihan. Tuhan tidak memaksa. Ya. Dari sisi Allah ada sabar melihat kita, manusia yang berdosa ini. Dia bermurah hati. Dia beri kesempatan. Nah, tetapi lihat respon manusia. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat. Jadi ada orang-orang yang mengeraskan hati dan tidak mau bertobat. Ya, kekerasan hatimu bukannya tidak tahu tentang Tuhan, bukannya tidak tahu tentang kebenaran. Seseorang menyadari dia melakukan yang salah, tetapi tetap tidak mau berubah. Kalau ada orang berdosa, saya yakin dan percaya, dia tahu kok bahwa perbuatannya itu dosa. Aduh, perkataan saya ini tidak baik. Pikiran saya tidak baik, dia tahu bahwa pikirannya tidak baik. Dia tahu perkataannya tidak baik, tetapi terus saja dilakukan. Itu namanya mengeraskan hati. Ya, tidak mau bertobat. Engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Jadi kalau kita nggak bertobat, kita belum mengalami hukuman itu, tidak langsung dihukum kok. Asik saja melakukan dosa, maka dikatakan apa? Kita sedang menimbun murka. Menimbun amarahnya Allah kepada kita, menimbun malapetaka yang akan kita alami. Ya, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Berarti tidak akan bisa luput manusia itu ya dari hukuman jika dia tidak bertobat. Apakah ada orang-orang yang tidak mau bertobat? Ada. Ada orang-orang yang memang mengeraskan hati. Ada orang-orang yang tidak mau datang kepada Allah, yang tidak mau merendahkan diri di hadapan Allah. Dan untuk itu, ayat 6 berkata apa? Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ini yang sering tidak disadari oleh setiap insan manusia. Tidak menyadari bahwa apa yang dilakukan masa kini berdampak ke masa yang akan datang. Kalau kita asik terus dalam perbuatan yang jahat, perkataan kita selalu jahat, pikiran kita jahat, perbuatan kita jahat. Ayat 6 berkata, Ia, yaitu Tuhan, akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi masing-masing kita harus mempertanggungjawabkan apa yang harus kita lakukan. Siap untuk mempertanggungjawabkannya. Amin. Wow. Berarti tidak asal begitu saja ya kita lakukan. Ternyata harus kita pertanggungjawabkan. Dan penghukuman itu sangat mengerikan. Kita sudah selesai membaca dalam doa pagi sampai kitab Wahyu. Ya, bagaimana dalam kitab Wahyu dikatakan mereka yang memang tidak mau bertobat, yang mengeraskan hati itu, ya dilemparkan ke api neraka. Di sana gertak gigi dikatakan. Ya, panas yang luar biasa. Mereka pengen mati tapi tidak bisa mati karena kematian abadi yang terjadi, yaitu siksaan. Ada penghuni neraka. Siapa? Yaitu mereka yang tidak mau bertobat. Tuhan baik, Dia beri kesempatan. Ya, dalam satu bagian firman Tuhan berkata bahwa hari Tuhan sudah dekat. Tetapi orang mulai bertanya, dari dulu dikatakan sudah dekat. Tetapi kenapa tidak datang-datang juga? Dan dalam bagian itu dikatakan, Ia sabar terhadap kamu supaya ya mereka yang melakukan hal yang jahat, yang hidup dalam kefasikan, jangan mati dalam kefasikan itu. Jadi orang-orang yang diberi kesempatan oleh Tuhan, beri waktu di dalam hidup ini, ya supaya manusia kita menyadari akan dosa kita dan menyelesaikannya di hadapan Allah. Ya, sebelum tiba waktunya kita meninggalkan dunia ini. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya.
Dan ini waktunya bagi kita untuk melakukan perbuatan yang baik, yang benar, yang berkenan kepada Allah. Perhatikan di ayat 8. Tetapi murka dan geram. Murka dan geram. Mudah kita pahami geram itu. Misalnya begini, ada seseorang melakukan hal yang jahat kepada kita. Dan terus dia berulah. Kemudian akhirnya kita mulai marah. Geram. Nah, orang yang geram, marah yang luar biasa, dan pada saat ada kesempatan untuk menghancurkan orang itu, menyakiti orang itu, menganiaya orang itu, maka kita yang sedang geram ini akan menghancurkan dia. Pernah melihat orang yang begitu marahnya luar biasa? Artinya begini, kita coba membayangkan apa dikatakan firman Tuhan, tetapi murka dan geram kepada mereka. Ya, kepada orang-orang yang berdosa Allah murka, Allah geram. Artinya tidak ada lagi kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Karena kesempatan yang telah Allah berikan kepada mereka tidak mereka responi dengan baik. Jadi kena hukum betul, kena hukum betul. Jadi geram akan manusia yang tidak bertobat itu mengalami siksaan yang dahsyat. Jangan katakan Allah kejam, tidak. Inilah keadilan itu. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri. Orang-orang yang tidak bertobat, dia lebih mementingkan diri sendiri, egois. Orang-orang egois itu orang-orang yang belum bertobat. Maunya dia saja, untukku saja, yang penting aku. Tidak peduli dengan orang lain. Mencari kepentingan sendiri. Kita bersyukur Bapak Ibu, saya lihat di sini tidak ada yang egois. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan tidak egois. Egois itu aku, maunya aku, nggak peduli dengan orang lain. Ciri orang yang belum bertobat itu memang egois. Menang sendiri. Ya. Udah salah pun masih mau tetap menang. Ya, sudah salah tetap mau menang. Istilahnya kalau main bola, ya main bola itu kalau orang egois sedikit disenggol dia balas pukul. Jadi arena bola itu menjadi arena tinju. itu karena ada orang yang egois ya. Coba kalau dia tidak egois ya, rendah hati, ya disenggol dikit ya nggak apa-apa. Bung, jangan senggol-senggol lagi ya gitu ya. Tapi keadaan dunia apa? Dunia ya memancing kita untuk mengutamakan diri sendiri. Tidak peduli dengan yang lain, ini berbahaya. Anak-anak Tuhan tidak boleh memiliki sifat yang egois itu. Jangan mencari kepentingan diri sendiri. Yang benar adalah kita rela mengabaikan diri kita, ya demi orang lain. Rela kita menderita demi kebahagiaan orang lain. Wow, ini baru keren. Anak-anak Tuhan itu seperti itu ya. Dia siap jadi kurban. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang-orang yang tidak bertobat ini dikatakan yang tidak taat kepada kebenaran. Apakah dia tahu kebenaran? Dia tahu. Tapi dia tidak mau taat kepada kebenaran. Ya, dia tahu apa yang seharusnya dia lakukan tetapi dia tidak mau lakukan hal itu. Ya, mengeraskan hati. Dia taat kepada kelaliman. Kepada sesuatu yang tidak benar. Kepada pekerjaan-pekerjaan yang jahat. Kepada kuasa kegelapan. Lalim itu adalah satu perbuatan yang tidak mau tahu tentang Tuhan. Ya, perbuatan lalim, perbuatan orang-orang yang tidak peduli tentang Tuhan. Pokoknya apa yang saya anggap benar, saya lakukan. Apakah itu sesuai dengan firman atau tidak, enggak peduli. Ini orang-orang yang tidak bertobat, orang yang berdosa. Maka murka dan geram dari Allah akan jatuh kepada mereka. Tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya. Ayat yang ke-9. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Artinya
Ya, kalau konteks dalam Roma, ya hanya dua pembagian ya, seringkali orang Yahudi, non-Yahudi. Ya, atau kalau boleh dikatakan kita pinjam sedikit istilah yang sebenarnya kurang baik ya. Orang beriman dan orang kafir kira-kira begitu. Atau umat Allah dan bukan umat Allah. Atau pribumi, non pribumi ya, kalaupun kita pakai istilah begitu, hanya bagi dua. Artinya semua orang yang lakukan yang jahat. Tidak ada berkata, oh saya keturunan Ningrat, saya keturunan raja, saya keturunan orang Israel, saya orang Yahudi. Tidak mau tahu tentang keturunan siapapun. Kalau dia jahat, dia akan mengalami hukuman. Karena masing-masing kita mempertanggungjawabkan apa yang kita buat. Oh, nenek moyang saya sudah orang Kristen. Oh, setia kepada Allah. Oh, pelayan Tuhan. Ya, pendeta, perintis jemaat dulu. Tidak ada urusan. Itu kakek nenek. Kalau kita yang saat ini tetap melakukan hal yang jahat, akan dihukum. Oh, saya adalah keturunan ini, keluarga ini. Dari garis keturunan tidak ada urusan. Kalau melakukan yang jahat, maka penderitaan dan kesesakan. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup, yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi, ya, dan juga orang Yunani, ya, juga orang Yunani. Kesesakan itu kapan? Bisa pada masa kini dan yang sangat mengerikan pada masa yang akan datang. Saya pernah mendengar seseorang berkata begini, bersyukur saya mengalami penderitaan ini supaya saya datang kepada Tuhan. Ya, dia diizinkan oleh Tuhan mengalami kecelakaan dan dia berkata, saya ditegur Tuhan. Ini menarik, ini positif. Saya ditegur Tuhan. Ada dosa yang saya lakukan dan saya terus simpan dan tidak mau menyelesaikannya. Tetapi dengan peristiwa ini, ya ada penderitaan, kesesakan, ada kecelakaan yang dialami. Dan kemudian dikatakan, Tuhan mengingatkan saya, menegur saya. Oh, puji Tuhan. Itu semestinya terjadi ketika kita mengalami sesuatu masa sulit dan ternyata itu karena dosa atau karena kekerasan hati kita. Kemudian Tuhan kasih disiplin kepada kita. Kita harus bersyukur untuk itu. Dan berkata terima kasih Tuhan, ini memang peristiwa yang tidak baik, tetapi garis akhir adalah baik, supaya aku bertobat. Tetapi ada orang-orang yang tetap tidak bertobat, bahkan melawan Tuhan. Tuhan, mengapa ini terjadi? Tuhan, di mana Engkau? Kalau Tuhan baik, kenapa harus saya alami seperti ini? Tidak melihat kepada diri sendiri, mengapa peristiwa itu harus terjadi? Tetapi justru menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan. Itu namanya mengeraskan hati. Dan orang-orang yang mengeraskan hati akan mengalami penderitaan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat 12 berkata begini, sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Artinya upah dosa adalah maut, itu iya dan amin, dan berlaku untuk semua orang. Berlaku untuk semua orang. Tidak ada satu orang pun ya yang terluput dari hukuman dosa. Ya, upah dosa adalah maut. Ya. Tuhan sangat baik. Dia bermurah hati. Dia beri kesempatan kepada manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa itu, supaya mereka insaf akan dosanya dan kemudian bertobat. Dan orang-orang yang tidak bertobat akan mengalami hukuman. Yang tidak bertobat. Oleh karena itu kita jangan iri hati melihat orang-orang yang melakukan hal yang jahat.
Kita nggak perlu marah, dan kita tidak perlu membalas kejahatan orang kepada kita, karena firman Tuhan katakan pembalasan itu adalah hak Allah. Artinya Tuhan tidak pernah berdiam diri untuk semua itu. Ya. Kekristenan kita tidak cukup hanya mengaku saya jadi orang Kristen, ya mengakui sebagai pengikut Kristus, tetapi ya dalam perjalanan hidup tidak ada pembaharuan. Itu sangat berbahaya. Ya, tahu kebenaran hanya sekedar tahu tapi tidak melakukan, itu tidak ada faedahnya. Maka hukuman akan tetap terjadi kepada orang-orang yang menyebut dirinya orang Kristen tetapi tidak ada pembaharuan di dalam hidupnya. Yang terjadi dan yang seharusnya terjadi adalah di mana kita sebagai pengikut Kristus, kita mengalami pembaharuan itu. Amin. Bertobat itu sangat penting. Dan bagaimana orang-orang yang bertobat? Kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, setiap orang yang bertobat akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Akan diberkati. Perhatikan ayat 6 dikatakan tadi, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Ya, terjemahan lain berkata begini, yang melakukan kehendak Allah, ya, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Kemuliaan bukan kemuliaan secara dunia, bukan supaya saya hebat, oh supaya saya dihormati, gila hormat, bukan. Jadi sesuatu yang dikerjakan yang bernilai abadi. Sesuatu yang kita kerjakan yang mendatangkan kemuliaan. Ini yang harus kita kerjakan. Ya, kehormatan. Kehormatan dalam pengertian adalah layak di hadapan Allah, benar di hadapan Tuhan, bukan kehormatan secara manusia. Ya, ini yang harus kita kerjakan. Nah, itu sebabnya ada anak-anak Tuhan yang dengan tekun melakukan hal yang baik, walaupun dia sudah diperlakukan dengan tidak baik, tetap saja melakukan hal yang baik. Kenapa harus kita lakukan? Karena ini adalah untuk kehormatan kita di masa yang akan datang, untuk kemuliaan kita, dan supaya kita tidak binasa. Waktu pembacaan kitab Wahyu beberapa hari yang lalu, ya kita membahas hal itu, dan orang-orang yang akan bersama-sama dengan Yesus dikatakan memerintah, orang percaya, orang yang setia, dan ada di antara mereka yang mati dan kepalanya dipenggal, yang mengalami siksaan. Tetapi nanti di masa yang akan datang mengalami kebahagiaan, mengalami sukacita yang luar biasa. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, mari kita mempertahankan iman kita. Karena kita orang-orang yang bertobat ini akan diberkati oleh Tuhan. Berkat masa kini dan berkat masa yang akan datang Tuhan akan berikan kepada kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan pernah kita menyangkal Yesus. Jangan pernah kita menyangkal iman kita. Jangan pernah kita merasa, oh kok hidup saya seperti ini padahal saya sudah sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Tetaplah kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Tetap sekalipun ya kita mengalami situasi yang tidak baik secara manusia, padahal kita lakukan hal yang benar. Dan Tuhan katakan, berbahagialah kita. Ya. Walaupun menderita, tetapi penderitaan karena nama Tuhan. Ada hamba-hamba Tuhan, ada orang-orang percaya yang dengan tekun ya berbuat baik, tekun melayani Tuhan,
tekun beribadah kepada Allah. Ya, tidak mudah menyerah. Kenapa? Karena akan ada berkat yang akan diterima. Rasul Paulus mengalami penderitaan yang luar biasa. Setelah dia bertobat, dia terus melayani Tuhan. Dan dia berkata begini, ya, penderitaan saat ini tidak ada apa-apanya jika dibandingkan kepada kemuliaan yang akan datang. Dia bilang penderitaan sekarang gak ada apa-apanya. Itu dia katakan saat dia di penjara, saat dia dianiaya. Dia bilang ini kesusahan ini gak ada apa-apanya. Ya, dihina oleh orang lain gak ada apa-apanya. Ya, diintimidasi, dizolimi oleh orang lain gak ada apa-apanya. Ya, sulit mengalami ya kenaikan pangkat oleh karena iman kepada Tuhan, itu gak ada apa-apanya. Yang sulit mengalami berkat-berkat yang luar biasa karena ada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan memberi tekanan, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang, dibandingkan dengan berkat yang akan datang. Kalau kita menderita karena nama Tuhan, ya itu tidak ada apa-apanya penderitaan itu dibandingkan dengan berkat yang akan datang. Amin. Jadi kita harus memperlengkapi diri kita juga untuk siap menderita. Itu firman Tuhan katakan. Ya, diberikan juga karunia kepada kita, karunia untuk menderita oleh karena nama Tuhan. Bukan menderita karena kita berbuat jahat. Bukan menderita karena kita melakukan hal yang tidak benar, bukan. Tetapi karena kebenaran, dan itu adalah satu kehormatan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Ketika dalam perjalanan hidup kita masa kini, ada masa-masa sukar, masa-masa sulit yang Tuhan izinkan kita alami sebagai ujian iman kita, maka tetaplah setia kepada Tuhan, tetap lakukan yang baik, tetap melayani, ya tetap memperhatikan orang lain, tetap kita mendoakan orang lain, tetap kita peduli kepada orang lain, sebab pada akhirnya apa yang kita lakukan yang benar ini, yang berkenan kepada Allah ini tidak sia-sia. Amin. Ada satu ilustrasi, ya ada satu video singkat. Ya jadi ada seorang yang memikul salib, ya pikul salib, dan salib itu panjang sekali dan berat. Ternyata salib itu berat ya. Coba lihat kiri kanan dan katakan salib itu berat. Ya kita menyalibkan diri kita berat. Salib itu berat. Apa yang harus disalibkan? Banyak hal ya, kedagingan kita, perbuatan yang lain. Nah salib yang berat itu dia harus pikul dan dia berjalan. Tetapi di tengah perjalanan dia berpikir begini, terlalu capek saya, terlalu lelah dan terlalu bodoh saya berjalan sambil membawa salib yang besar ini. Kemudian dia ambil keputusan. Dia ambil gergaji, dia turunkan, kemudian dia potong paling ujung. Ya, 30 cm. Dia angkat lagi. Dia bersiul, agak ringan. Kemudian dia merasa berat juga. Masih berat salib ini. Dia potong 30 cm. Dia senang, ini ide yang bagus. Memotong kayu salib itu, bagus. Ya, dia angkat lagi. Dia berjalan lagi dan masih terasa berat. Masih ada gergaji di tangan. Wah, dia lepaskan lagi, kemudian dia potong lagi. Kemudian dia ringan sekarang. Salib yang pendek itu sudah jadi ringan bagi dia. Dia jalan. Tetapi apa yang terjadi? Dengan salib yang pendek itu kemudian dia berhenti. Di depan ada sungai. Dan airnya deras. Dan dia coba menurunkan salib itu sebagai jembatan. Ternyata tidak bisa. Kenapa? Karena dia sudah potong. Rupanya salib itu ukurannya pas untuk sungai tadi, jurang itu. Tetapi karena dia sudah potong akhirnya tidak sampai. Dia kemudian menyesal dan dia tidak sampai ke seberang. Padahal di seberang sana
ada berkat yang berkelimpahan. Kalau hari ini Tuhan izinkan menderita, jangan ambil jalan singkat supaya penderitaan itu cepat lalu, kemudian kita abaikan salib itu. Amin. Jangan lekas putus asa, amin. Tetap pikul salib yang besar itu, amin. Amin. Tetap setia melayani Tuhan, tetap setia melakukan hal yang baik, amin. Karena tidak sia-sia ya kita melakukan yang benar itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan kita adil. Dia Allah yang memperhatikan segala sesuatunya. Dia sabar. Dia beri kesempatan kepada umat untuk datang kepada Dia. Karena firman Tuhan berkata bahwa Tuhan ya tidak rela bahwa manusia itu mati di dalam kefasikannya, tapi Dia mau supaya manusia itu bertobat dan kemudian mengalami keselamatan. Keadilan Tuhan, iya dan amin. Kita tidak bisa bersandiwara di hadapannya. Pertama, kebenaran firman Tuhan hari ini. Orang yang tidak bertobat, yang mengeraskan hati, akan mengalami siksaan, akan mengalami kesesakan, akan mengalami penderitaan, akan mengalami hukuman. Pastikan diri kita bertobat. Jangan hanya mengatakan saya sebagai orang Kristen, tetapi tidak ada pembaharuan di dalam diri kita. Kita harus terus bertobat, matikan keinginan-keinginan daging. Terus kita datang kepada Tuhan, merendahkan diri, dan kita terus dibaharui dari hari ke hari. Kebenaran yang kedua, bahwa kita yang sudah bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, dan mau mendengarkan firman Allah, melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak Allah. Percayalah bahwa kita ada dalam berkat Tuhan, berkat masa kini dan berkat masa yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya undang kita untuk bangkit